Pertandingan melawan Sassuolo tidak hanya membawa 3 poin, tetapi juga menghadirkan kabar baik terkait manuver transfer Inter. Nama-nama seperti Akanji, Suchik, Esposito, dan Luis Enrique mulai menunjukkan hasil positif dari strategi yang disusun Ausilio dan tim manajemen pada bursa transfer musim panas lalu. La Gazzetta dello Sport menyoroti perkembangan Suchik yang terus tumbuh dan akhirnya memberi Inter sosok pengganti sepadan untuk Mkhitaryan. Meski begitu, Cifu masih menginginkan Suchik tampil lebih berani dalam duel dan lebih tegas dalam bertahan. Namun, prospeknya sangat menjanjikan. Dari 7 gelandang tengah yang dimiliki Inter, Suchik menjadi satu-satunya yang terbiasa bermain cepat hanya dengan 1 atau 2 sentuhan. Francesco Pio Esposito memang bukan rekrutan baru secara resmi, namun menjadi wajah segar dalam skuad. Setelah tampil mengesankan saat melawan Ajax, performanya di Serie A melawan Sassuolo menjadi konfirmasi bahwa keputusan mempertahankannya di Milan adalah langkah yang tepat. Akanji juga memberikan sinyal positif, mempertegas kualitasnya di lini belakang. Sedangkan Luis Enrique akhirnya mulai mendapatkan menit bermain yang signifikan dan masuk dalam rotasi tim. Satu nama yang masih dinantikan adalah Diouf, yang baru tampil sekilas di Giornata pertama. Semua ini menjadi indikasi bahwa proyek pembangunan Inter di bawah Christian Cifu mulai berjalan sesuai rencana. Minggu ini menjadi periode yang cukup unik bagi Inter. Tanpa jadwal pertandingan di tengah pekan, tim punya kesempatan emas untuk bekerja lebih mendalam dan meningkatkan kebugaran pemain yang kondisinya masih tertinggal. Menurut La Gazzetta dello Sport, ini adalah berkah terutama bagi Lautaro Martinez. Sang kapten sempat kelelahan sepulang dari tugas bersama timnas dan terganggu oleh masalah punggung bawah. Setelah dampak positif dari penampilan Pio Esposito, memulihkan Lautaro ke kondisi terbaik tentu menjadi prioritas. Gazzetta menegaskan, tidak ada yang bisa membayangkan Christian Cifu dengan mudah merelakan pemain paling penting di skuadnya. Bahkan, pelatih siap menurunkan Lautaro sejak awal saat melawan Cagliari, jika tidak ada kendala baru. Tampil setengah jam di babak kedua kontra Sassuolo sudah menjadi ajang uji coba, dan dengan 4-5 hari latihan tambahan, Lautaro diyakini bisa mencapai level fisik yang memadai. Selain itu, rotasi pemain diperkirakan akan diterapkan dalam 3 laga berikutnya, melawan Cagliari, Slavia Praha, dan Cremonese sebelum jeda internasional. Di lini serang, ada kemungkinan giliran tampil untuk Bonni, satu-satunya penyerang yang belum pernah menjadi starter. Bahkan, formasi melawan Cagliari bisa menghadirkan kejutan, dengan kemungkinan Thuram diberi waktu istirahat untuk menjaga kebugaran jelang laga Eropa, bersama pemain lain seperti Dumfries dan Barella yang selalu menjadi starter sejauh ini. Napoli melaju kencang setelah 4 pertandingan? Sulit untuk memastikan. La Gazzetta dello Sport mencoba membaca awal musim Serie A ini. Juventus baru saja terpeleset di Verona, Milan bangkit setelah kekalahan mengejutkan di laga pembuka melawan Cremonese, dan Inter masih mencari keseimbangan permainan. Tentang Inter, analisanya menarik. Saat ini Inter berada di tengah klasemen, dengan 6 poin, tepat separuh dari Napoli. Mereka masih harus mengejar, tapi ini belum tentu buruk. Tidak ada yang menuntut Inter langsung merebut Scudetto, yang penting mereka tetap berada di jalur Liga Champions. Namun, tentu saja, Inter tidak bisa dikeluarkan dari perburuan gelar. Kualitas dan kedalaman skuad mereka masih pantas bersaing di puncak. Meski baru mengoleksi 6 poin, Inter sudah mencetak 11 gol dan saat ini punya serangan terbaik di Liga. Mereka menciptakan banyak peluang, dan itu menjadi modal besar. Masalahnya ada pada transisi dari era Simone Inzaghi ke Christian Cifu. Pelatih baru ini mewarisi tim yang masih sangat terikat dengan 4 tahun bersama Inzaghi, yang membawa mereka 2 kali ke final Liga Champions. Meyakinkan para pemain bahwa gaya bermain baru bisa berhasil bukanlah hal yang mudah. Namun, tanda-tanda positif sudah terlihat. Melawan Sassuolo, prinsip permainan baru mulai tampak, terutama pressing tinggi dan umpan-umpan vertikal cepat. Perubahan ini memang sempat membuat pertahanan sedikit goyah, tetapi dari luar terlihat jelas bahwa tim mendukung Cifu dan siap mengikuti arahnya. Dalam 2 laga berikutnya, Inter akan menghadapi Cagliari dan Cremonese. 6 poin menjadi harga mati, agar tidak semakin tertinggal dari Napoli. Menurut laporan Tuttosport hari ini, Piero Ausilio memutuskan untuk menolak tawaran dari Al Hilal demi tetap bertahan di Inter. Padahal, di atas meja ada proposal bernilai 10 juta euro untuk kontrak 3 tahun,
yang akan mempertemukannya kembali dengan Simone Inzaghi. Namun pada akhirnya, Direktur Olahraga Inter itu memilih melanjutkan perjalanan panjangnya yang telah dimulai lebih dari 25 tahun lalu bersama Nerazzurri. Terlalu besar cinta Ausilio untuk Inter, dan ia masih memiliki ambisi besar untuk menambah koleksi trofi bersama Nerazzurri. Kepada La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello memberikan analisis menarik tentang persaingan Scudetto setelah 4 giornata pertama Serie A. Ia membahas kekuatan Milan, Juventus, Inter, dan Napoli. Capello memulai dari Milan. Menurutnya, kekuatan utama Milan adalah pertahanan yang solid. Mereka jarang kebobolan, memiliki keseimbangan yang baik, dan sedikit sekali memberi lawan kesempatan menembak. Allegri, kata Capello, menjadi sosok kunci. Ia berhasil membuat tim semakin solid, dan kini hanya kurang satu hal, seorang penyerang haus gol di lini depan. Berlanjut ke Juventus. Capello menilai Bianconeri memiliki banyak opsi di lini serang. Openda, David, Vlahovic, Conceição, hingga Zegrova. Namun, ia melihat Juventus masih kekurangan satu gelandang. Ia juga menilai permainan mereka belum konsisten. Tudor harus menemukan keseimbangan yang tepat, dan para pemain baru masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan sepak bola Italia. Tentang Inter, Capello mengatakan bahwa saat ini Inter yang terlihat masih merupakan warisan dari era Inzaghi, meski kini Cifu yang duduk di bangku pelatih. Tim bermain dengan pola yang sudah dikenal, namun terlalu terstruktur dan kurang kreativitas. Menurut Capello, Inter membutuhkan pemain yang bisa melewati lawan dan menciptakan kejutan di lini depan. Meski begitu, Capello menyoroti kehadiran Pio Esposito sebagai nilai tambah yang penting. Pemain muda ini dinilai mampu melakukan banyak hal di lini depan. Dalam pertandingan melawan Sassuolo, Esposito menunjukkan kualitasnya dengan mempertahankan bola dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Tentang Cifu, Capello yakin mantan anak asuhnya itu adalah sosok cerdas dan pemimpin alami. Tantangannya sekarang adalah memperkenalkan ide-ide baru agar tim bisa berkembang lebih jauh. Capello juga menyoroti beberapa pemain Inter seperti Barella, Dumfries, Di Marco, dan Calhanoglu yang menurutnya belum tampil di level terbaik. Jika mereka kembali ke performa puncak, Inter akan kembali menjadi tim yang menakutkan. Terakhir, Capello menegaskan bahwa Napoli tetap menjadi tim terkuat di Liga. Conte berhasil meningkatkan kualitas dalam skuad yang sudah solid. Meski kehilangan Lukaku akan terasa, Capello yakin Højlund dan Lukca bisa menjadi solusi berkat pengalaman dan kualitas yang mereka miliki. Arrigo Sacchi menilai terlalu dini menyebut Napoli sudah kabur di puncak klasemen, meski mereka menang 4 kali beruntun dan kini memimpin Serie A. Menurutnya, para pesaing utama tetap Juventus, Milan, Roma, dan Inter, namun belum ada yang benar-benar meyakinkan. Juventus solid tapi sempat menurun, Roma masih butuh waktu, dan Inter terlalu sering kehilangan fokus. Sacchi menyebut Milan kini dalam tren positif dengan 3 kemenangan beruntun tanpa kebobolan, namun ujian sesungguhnya baru akan datang saat mereka menghadapi Napoli di San Siro. Laga ini disebut akan jadi momen penting untuk melihat bagaimana arah persaingan Scudetto musim ini. Apakah rotasi pemain juga perlu dilakukan pada posisi kiper? Menurut Walter Zenga, mantan kiper legendaris, jawabannya adalah tidak. Zenga menilai, meskipun ada contoh pelatih, seperti Christian Cifu, yang memilih merotasi penjaga gawang, hal itu sebenarnya tidak diperlukan. Ia menegaskan, kiper-kiper besar seperti Buffon atau Neuer tidak pernah membutuhkan rotasi semacam itu. Bahkan, menurutnya, jika Inter mendatangkan Donnarumma, tidak akan ada sistem bergantian dengan Josep Martinez.